Beliau adalah Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah binti Abu Bakar Siddiqah binti Siddiqul Akbar, istri tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir 4 tahun setelah diangkatnya Muhammad sebagai seorang nabi. Ibu beliau bernama Ummurman binti Amir bin Uwaimir bin Uwaimir bin Abdussyam bin Kinanah yang meninggal dunia pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, yaitu tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah melalui sebuah ikatan suci yang mengukuhkan gelar Aisyah menjadi Ummul Mukminin. Tatkala itu Aisyah masih berumur 6 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga dengannya setelah berhijrah, tepatnya pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, dan beliau sudah berumur 9 tahun. Siti Aisyah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pasca meninggalnya Siti Khadijah, sedang aku masih berumur 6 tahun waktu itu, dan aku dipertemukan dengan beliau tatkala aku berumur 9 tahun. Para wanita datang kepadaku padahal aku sedang asik bermain ayunan dan rambutku terurai panjang. Lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kehidupan rumah tangga itu berlangsung dalam suka dan duka selama 8 tahun 5 bulan lamanya, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah, sedang Aisyah baru berumur 18 tahun. Siti Aisyah adalah seorang wanita berparas cantik dan berkulit putih. Sebab itulah beliau sering dipanggil dengan Humaira. Selain cantik, beliau juga dikenal sebagai seorang wanita cerdas yang Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkannya untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau. Suatu hari Jibril memperlihatkan kepadaku yaitu gambar Aisyah pada secarik kain sutra berwarna hijau, sembari mengatakan, ia adalah calon istrimu kelak di dunia dan di akhirat. Selain menjadi seorang pendamping setia yang selalu siap memberi dorongan dan motivasi kepada suami tercinta di tengah beratnya medan dakwah dan permusuhan dari kaumnya, Siti Aisyah juga tampil menjadi seorang penuntut ilmu yang senantiasa belajar dalam madrasah nubuwah, di mana beliau menimba ilmu langsung dari sumbernya. Beliau tercatat termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dan memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu, diantaranya ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair Arab. Setidaknya sebanyak 1210 hadis yang beliau riwayatkan telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan 174 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta 54 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga pembesar para sahabat tatkala mereka mendapatkan permasalahan, mereka datang dan merujuk kepada Ibunda Aisyah. Suatu hari orang-orang Habasyah masuk masjid dan menunjukkan atraksi permainan di dalam masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah, "Wahai Humairah, apakah engkau mau melihat mereka?" Aisyah menjawab, "Iya ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan pintu, lalu aku datang dan aku letakkan daguku pada pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tempelkan wajahku pada pipi beliau. Lalu beliau mengatakan, di antara perkataan mereka tatkala itu adalah Abul Qasim adalah orang yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah sudah cukup wahai Aisyah? Ia menjawab, jangan terburu-buru wahai Rasulullah. Maka beliau pun tetap berdiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi pertanyaannya, apakah sudah cukup wahai Aisyah?
Namun Aisyah tetap menjawab, "Jangan terburu-buru wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah mengatakan, "Sebenarnya bukan karena aku senang melihat permainan mereka, tetapi aku hanya ingin memperlihatkan kepada para wanita bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadapku dan kedudukanku terhadapnya." Siti Aisyah bercerita, suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menemuiku sedang aku tengah bermain-main dengan gadis-gadis kecil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Apa ini wahai Aisyah?" Lalu aku katakan, "Itu adalah kuda Nabi Sulaiman yang memiliki sayap." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar perkataanku itu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba lari dengan Aisyah dan Aisyah menang. Aisyah bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari dan mendahuliku hingga aku mendahuluinya. Tetapi tatkala badanku gemuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak lomba lari lagi, namun beliau mendahului. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dulu." Banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh ibunda Aisyah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, "Orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Asia istrinya Firaun, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan sarit atas segala makanan." Dan di antara beberapa kemuliaan Ummul Mukminin ibunda Aisyah antaranya adalah, pertama, beliau adalah satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi tatkala gadis. Berbeda dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lain karena mereka dinikahi ketika janda. Siti Aisyah sendiri pernah mengatakan, "Aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Jibril telah menunjukkan gambarku tatkala Rasulullah SAW diperintah untuk menikahiku. Beliau menikahiku tatkala aku masih gadis, dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Quran turun sedang aku dan beliau berada dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya. Pembelaan kesucianku turun dari langit. Aku dilahirkan dari 2 orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia." Keutamaan Siti Aisyah yang kedua adalah beliau orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan wanita. Suatu ketika Amr bin Al-Ash bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Dari kalangan laki-laki?" tanya Amr. Beliau menjawab, "Bapaknya." Maka pantaskah kita membenci apalagi mencela orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Mencela Aisyah berarti mencela, menyakiti hati dan mencoreng kehormatan Rasulullah SAW. Ketiga, Aisyah adalah wanita yang paling alim daripada wanita lainnya. Berkata Az-Zuhri, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama. Imam Atta pernah berkata, Aisyah adalah wanita yang paling faqih dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umum. Dan Ibnu Abdul Bar pernah berkata, Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki kelebihan dalam bidang ilmu, di antara lain ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair Arab. Kelebihan keempat dari Siti Aisyah adalah ketika para pembesar sahabat Nabi apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Aisyah dan menanyakan hingga Aisyah menyebut jawabannya. Telah berkata oleh Abu Musa al-Ash'ari, tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis lalu kami bertanya kepada Aisyah kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya.
Kelima, tatkala istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan untuk tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kehidupan apa adanya atau diceraikan dan akan mendapatkan dunia, maka Aisyah adalah orang pertama yang menyatakan tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun kondisi beliau, sehingga istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain mengikuti pilihannya. Keenam adalah disyariatkan tayamum pertama karena sebab beliau, yaitu tatkala sahabat mencarikan kalung yang hilang di suatu tempat hingga datang waktu salat, namun mereka tidak menjumpai air, hingga disyariatkanlah tayamum. Berkata Usaid bin Khudair, itu adalah awal keberkahan bagi kalian wahai keluarga Abu Bakar. Ketujuh, Aisyah adalah wanita yang dibela kesuciannya dari langit ketujuh. Prahara tuduhan zina yang dilontarkan orang-orang munafik untuk menjatuhkan martabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat istri beliau telah tumbang dengan turunnya 16 ayat secara berurutan yang akan senantiasa dibaca hingga hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan kesucian Aisyah dan menjanjikan dengan ampunan dan rezeki yang baik. Namun karena ketaudannya Aisyah, rendah hatinya Aisyah mengatakan, sesungguhnya perkara yang menimpaku atas diriku itu lebih hina bila sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentangku melalui wahyu yang akan senantiasa dibaca. Oleh karenanya, apabila Masruq meriwayatkan hadis dari Aisyah, beliau selalu mengatakan, telah bercerita kepadaku Siddiqah binti Siddiq, wanita yang suci dan disucikan. Kelebihan Aisyah yang ke-8 adalah barang siapa yang menuduh beliau telah berzina, maka dia kafir, karena Al-Quran telah turun menyucikan dirinya, berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Kesembilan, dengan sebab beliau Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan hukuman cambuk bagi orang yang menuduh wanita yang menjaga dirinya dengan berzina tanpa bukti yang dibenarkan syariat. Dan kelebihan Siti Aisyah yang ke-10 adalah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau memilih tinggal di rumahnya dan akhirnya beliau pun meninggal dunia dalam dekapan Aisyah. Telah berkata oleh Abu Wafa ibnu Akil, lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk tinggal di rumah Aisyah tatkala sakit dan memilih bapaknya untuk menggantikannya mengimami manusia. Namun mengapa keutamaan agung semacam ini bisa terlupakan oleh hati sebahagian orang? Siti Aisyah meninggal dunia di Madinah malam Selasa tanggal 17 Ramadan pada tahun 57 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah di usianya yang ke-65 tahun. Setelah berwasiat untuk disolati oleh Abu Hurairah dan dikuburkan di pekuburan Baqi' pada malam itu juga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridai Siti Aisyah dan menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.